Pernah nggak sih, kita lagi pengen banget healing ke Bandung, menghirup udara segar, ya tapi begitu ingat macetnya tol Jakarta-Bandung pas weekend, langsung mager dan batalin rencana. Kalau itu yang kalian rasain, video ini solusinya. Karena hari ini gue bakal ajak kalian one day trip Jakarta-Bandung pulang pergi dalam 1 hari aja, tanpa drama macet yang bikin bad mood. Destinasinya kali ini adalah salah satu tempat terbaik di Lembang, yaitu Dusun Bambu. Teman-teman bisa naik kereta cepat Wus dan manfaatin fasilitas shuttle bus gratis yang nyaman. Penasaran? Tonton sampai habis. Yes, kalian nggak salah dengar. Dusun Bambu menyediakan shuttle khusus buat penumpang Wus yang mau ke Dusun Bambu. Infonya sekarang masih gratis naik bus ini. Bisa pulang pergi juga loh. Haha, mantap ya. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan kereta Wus ini cuman sekitar 30 menit. Nah, lalu dari stasiun Wus Padalarang ke Dusun Bambu ini cuma memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam tergantung kondisi lalu lintas. Tapi tenang, jalur di sini relatif lebih lancar karena bukan lewat area kota Bandung yang terkenal macet. Mantap kan? Selamat siang, kunjungan atau menginap? Kunjungan. Isi tiket parkir dulu aja Rp15.000 menggunakan e-tol. Oh, iya. Selamat datang di Dusun Bambu. Begitu tiba, udaranya fresh banget nih udaranya kalau di sini teman-teman. Nah, ini dia area parkir buat yang bawa kendaraan. Lumayan rapi dan petugas di sini ramah-ramah teman-teman. Nggak ada pungli pula. Yuk kita naik ini nih warawiri, kendaraan warawiri buat ke lobi pembelian tiketnya. Ya, silakan nanti diantar ke area utama, tinggal naik ke atas aja. Ini shuttle keliling Pak ya? Enggak, tasik di area utama. Tempat area utama aja ya? Kalau yang keliling beda lagi ya? Yang kedua, yang ini Pak. Oh, yang ini. Kasih Pak. Dusun Bambu ini konsepnya ekoturism park. Selain restoran ikonik, di sini juga ada beberapa wahana yang keren dan tertata rapi. Ya, sesuai harganya juga sih. Cuman kali ini kita nggak ikut naik wahananya. Masa pemandu wisata ikutan naik wahana? Malu guys. Nah, di sini kita lihat-lihat sekilas keseruan pengunjung di sini aja ya, yang lagi pada naik wahana. Oke teman-teman. Nah, ini setelah teman-teman dapat tiket, nah ini tiket masuknya berbentuk gelang. Nah, kita bisa tukerin tiket masuk tersebut dengan welcome drink secara gratis. Caranya tinggal scan barcode yang ada di gelang tersebut. Nah, lumayan lah. Ini kita bisa rehat ya, sambil smoking dulu nih. Milo satu, lemon tea satu ya. Ini Milo, ini lemon tea. Iya, sama-sama Kak. Kalau smoking area cuma di sini aja ya? Semua area juga boleh Kak, asal jangan dekat anak kecil aja. Oh, oke. Kasih Kak. Oh iya, tapi tolong ya teman-teman buat yang smoking, tolong dijaga nih etika smokingnya teman-teman. Oke, teman-teman. Nih kita di Dusun Bambu. Nah, nih teman-teman. Nih karena gue bukan mama, gue paling males gaya mama kayak gini. Ono. Udah lah. Kita jalan-jalan aja nih di Dusun Bambu teman-teman. Nah, Dusun Bambu ini selain wisatawan lokal, ini daya tarik juga buat wisatawan luar negeri. Karena di sini konsepnya itu menyatukan antara wisata modern sama wisata budaya. Oke, kita explore guys. Yuk. Yuk teman-teman, kita explore dulu tempatnya. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini ada taman, namanya Taman Arimbi. Nah, di Taman Arimbi ini
area taman bunga yang instagramable. Nah, ini cocok nih buat fotografi. Area ini gratis, teman-teman. Nah, ini waduh, sampai ada cermin buat efek pantulan fotografi juga. Sayangnya nih, gua nggak pede bercermin, tampang nggak karuan. Nah, ini ada juga nih teman-teman ya, kalau untuk wahana-wahananya ada di sini shooting target. Nah, ini shooting target ini kayak main panah-panahan atau tembak-tembakan. Nah, ini berbayar teman-teman. Ada juga nih family playground, sama berbayar juga teman-teman. Terus ini ada rainbow slide. Nah, terus nih ada lagi nih yang lagi hit sekarang nih, yaitu adalah water coaster. Water coaster seru nih guys. Nih kita lihat yuk keseruan pengunjung. Jadi di sini rata-rata berbayar guys wahananya, termasuk buat masuk ke sini nih, namanya waterpark. Waterpark ini berupa air terjun buatan ala-ala wisata di luar negeri gitulah. Kalau nggak salah Singaparna atau apa itu namanya di luar negeri. Oke, kita lanjut lihat yang agak-agak berseni budaya nih. Nah, ini ada Danau Restoran Sunda Purbasari. Nah, di sini di restoran Purbasari ini di danaunya ada fasilitas ini juga nih, sanpan guys. Sanpan itu ya ini yang perahu-perahuan ini. Infonya juga untuk naik sanpannya berbayar. Cuman kalau kamu pesan makan di Resto Purbasari ada beberapa promo yang bisa dimanfaatin untuk free naik sanpan ini. Gitu teman-teman. Nah, ini lumayan keren ya ininya ya, danaunya ya. Nah, di sini nih yang paling ikonik jelas restoran Purbasari di pinggir danau ini. Kalian bisa makan di lesehan di saung-saung kayu ya di pinggir danau ini sambil ngeliatin danau yang tenang. Waduh, ini namanya relaksasi banget deh. Makan nikmat, ngeliatin danau yang tenang, main-main sanpan di danau. Nah, mantap ya. Nah, ini kalau mau yang lebih unik juga di sini ada sih teman-teman. Nah, ini namanya Lutung Kasarung, tempat makan yang bentuknya kayak sarang burung di atas pohon. Haha. Kenapa sih gue rekomendasiin tempat ini? Nah, ini buat kita nih ya, wisatawan lokal. Di sini nih adalah semacam apa ya, definisi healing yang efisien. Nah, kita nggak perlu cuti kerja, cukup manfaatin hari libur kita aja. Karena di sini kita ya 1 hari aja kok cukup PP pulang pergi ke Bandung. Jadi nggak tua di jalan teman-teman. Fasilitasnya juga lengkap. Ada ya ini musola, ada musolanya lumayan bersih, tertata rapi. Toilet di sini juga banyak dan di sini toiletnya bersih guys, toiletnya. Nah, udah itu di sini ada jajanan makanannya yang cukup beragam teman-teman. Ya, kalau masalah harga, gua nggak komen deh kalau harga. Agak tinggi guys, ya pinter-pinter kita aja lah kalau ini ya, kalau mensiasati apa beli-beli makanan di tempat wisata. Gue sebagai pemandu wisata sih ya udah tau lah gitu kalau makanan di tempat wisata tuh kayak gimana gitu. Makanya gue lebih apa ya, lebih banyak mensiasati lah gitu. Nantilah next video gue bikin ininya apa, trik-trik jajan di tempat wisata. Oke, selain itu tempat ini juga surga banget nih buat wisatawan asing ya, karena di sini aksesnya nih turis asing itu kadang-kadang kan suka takut nyasar ya kalau naik angkot. Nah, kalau di sini kan dengan berintegrasinya kereta cepat WUS
plus dengan apa gratis shuttle bus dari stasiun ke Dusun Bambu. Nah, ini transportasinya jelas, aman dan nyaman gitu teman-teman. Terus buat apa turis asing juga di sini kental juga nih sama kultur sama kondisi alam di sini. Arsitektur bambu di sini mempresentasikan budaya Sunda yang otentik tapi dikemas modern. Nah, ini mereka bisa ngerasain lokal vibe dengan standar kenyamanan internasional. Gitu teman-teman. Sama ini sini yang terakhir nih kalau buat turis asing ya, kalau menurut kita nih di sini tuh pelayanannya oke banget lah menurut kita ya. Nah, di sini juga karyawannya kayaknya dilatih untuk hospitality-nya ya. Jadi oke lah kalau untuk servisnya di sini bikin betah lah buat turis-turis asing. Kecuali kalau kayak tampang-tampang gue inilah, tampang-tampang mamang-mamang somai mah kadang-kadang dicuekin. Satpam melototin, Mas mau ngapain? Oke lah teman-teman, ya kurang lebih kayak gitu sih ya kalau untuk kesimpulan fasilitasnya. Di sini juga teman-teman bisa buat gathering sih teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada apa ini kayak gazebo ya, gazebo gede. Dan pas di sini juga pas kita datang nih, pas ada acara orang-orang gathering nih kayaknya pada pakai kaos seragam-seragam gitu. Ya, di sini bisa jadi salah satu destinasi lah untuk wisata rombongan-rombongan juga gitu teman-teman. Setelah puas main seharian, jangan lupa bawa pulang oleh-oleh free souvenirnya guys. Nah, ini kita ditawarin nih untuk souvenirnya. Mau bibit pohon bambu atau air mineral. Nah, ini cara nukerin souvenirnya gampang kok teman-teman. Pas mau di pintu keluar itu ada booth inian ya, booth untuk penukaran souvenir. Nah, ini caranya tinggal scan aja nih barcode yang ada di gelang tiket kita. Nah, nanti ditawarin tuh sama mbaknya, Mas mau air mineral atau mau bibit pohon bambu? Nah, terserah deh teman-teman ya. Sesuai dengan ketersediaan yang ada juga sih di sini infonya. Oke, ini sore hari ini kita tinggal naik shuttle aja nih, yang sama nih untuk balik ke stasiun Padalarang. Nah, nanti dari stasiun Padalarang tinggal lanjut naik kereta Wus lagi ke Jakarta. Hehe, mantap kan teman-teman? Ini nih baru namanya luxury one day trip. Nah, berikut ini adalah jadwal rute shuttle bus Dusun Bambu dengan rute stasiun Wus Padalarang. Infonya saat ini masih gratis ya. Nah, ini juga nih kita kasih nih ya. Berikut ini adalah screenshot Instagram profil. Nah, ini profil Instagram Dusun Bambu ya, yang officialnya. Untuk kalian ya, kali aja yang mau info lebih detail tentang harga wahana atau fasilitasnya, kamu bisa DM atau klik link bio yang ada di official Instagram Dusun Bambu ini. Nah, ini kita pernah coba juga ya nge-DM CS dari IG-nya. Mereka oke kok. Kita coba beberapa kali DM, bagus kok. Mereka aktif ngebalesin chat-chat kita. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di petualangan kita selanjutnya.